Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka sama-sama belajar ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tafsiran dari surah Al-Mutaffifin. Silakan dibaca surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. Ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Sudah. Perhatikan surah Al-Mutaffifin. Ini merupakan surah yang menceritakan ya tentang kejadian hari kiamat juga, ya,
Dan di sini juga akan diceritakan tentang bagaimana balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat jahat. Pertama kita ketahui dulu bahwa surah Al-Mutaffifin ini menurut para ulama ada mengatakan dia surah Makkiyah, ada juga yang mengatakan surah Al-Mutaffifin adalah surah Madaniyah. Ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin merupakan surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di Makkah. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin diturunkan di Madinah, makanya disebut dengan surah Madaniyah. Di antara dalil sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin itu merupakan surah Makkiyah karena di dalam ayat ini ya didapati pembicaraan tentang orang-orang kafir Mekah yang mengingkari hari kebangkitan atau hari kiamat. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sandaran oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya surah Al-Mutaffifin merupakan surah Makkiyah bisa dibaca dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata asatirul awwalin. Itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi ungkapan seperti ini ya merupakan salah satu contoh ungkapan yang sering dikeluarkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ya, ini merupakan landasan bahwa Al-Mutaffifin merupakan surah Makkiyah. Begitu juga dalam ayat yang lain, ayat yang ke-30, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, kemudian yataghamazun, mereka saling mengedipkan mata. Ya. Nah, ejekan-ejekan seperti ini yaitu ejekan yang terjadi di Makkah dan tidak akan terdengar di kota Madinah. Ya. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin merupakan surah Madaniyah, ya. Karena ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, Rasulullah mendapati penduduk Madinah ada yang akhlaknya buruk dalam menakar dan menimbang. Ya. Kemudian jika mereka membeli barang, mereka menuntut ya agar diberikan takaran yang sempurna. Namun ketika mereka menjual barang, mereka mengurangi timbangannya, mengurangi takarannya. Nah, praktek semacam ini ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya, sebelum Nabi SAW mendakwahi mereka, Rasulullah SAW menemukan banyak di antara penduduk Madinah yang berbuat curang ketika berjualan. Ya. Dan turunlah surah Al-Mutaffifin ini sebagai teguran bagi mereka-mereka yang berbuat curang dalam jual beli. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin merupakan surah Madaniyah karena kejadian itu terjadi di Madinah. Ada juga yang mengatakan sebagian ulama bahwa surah Al-Mutaffifin ini antara surah Madaniyah dan surah Makkiyah, di tengah-tengah dia. Ya. Bahwasanya surah ini diturunkan di tengah-tengah antara kota Mekah dan kota Madinah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, kemudian surah ini turun ya di antara Mekah dan Madinah. Ini pendapat yang diambil oleh seorang ulama yaitu Tahir bin Ashur ya, yang mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin turun di antara kota Makkah dan kota Madinah.
Namun terlepas dari perbedaan para ulama, yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah isi dari kandungan ayat ini, tafsiran dari ayat ini. Ya, terlepas dia surah Madaniyah atau surah Makkiyah, ya itu sebagai menambah wawasan saja. Ya, yang paling penting yang harus kita pelajari yaitu tentang isi dari surah ini. Ya. Di dalam surah Al-Mutaffifin, ya, di awal surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung salah satu keburukan yang disepelekan oleh sebagian orang, ya, dan dianggap sebagai perkara yang ringan, yaitu mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini kata wailun. Wailun, ya, itu disebutkan di dalam dua surah. Diawali dengan kata wailun, itu terdapat dalam dua surah. Surah Al-Humazah dengan surah Al-Mutaffifin. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat. Kemudian Allah juga katakan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, al-mutaffifin. Kemudian di dalam dua surah ini ada perbedaan, ya, menurut para ulama. Di dalam surah Al-Mutaffifin kata mereka itu berkaitan dengan melanggar hak orang lain. Karena Allah katakan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Berarti dia ini menzolimi orang lain. Nah, jadi surah ini berkaitan dengan melanggar hak milik orang lain, baik itu dari sisi harta dengan melakukan kecurangan, dalam menimbang dengan cara mengurangi timbangan itu. Adapun dalam surah Al-Humazah itu berisi tentang orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, ya, serta berisi tentang merendahkan harga diri orang lain. Ya. Namun di dalam kedua surah ini kata para ulama itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Yang satu berkaitan dengan harta orang lain dan yang satunya berkaitan dengan harga diri orang lain. Berarti seseorang, baik itu orang-orang yang menzolimi orang lain dari segi harta atau menzolimi orang lain dari segi kehormatan dirinya, dia menjatuhkan kehormatan orang lain, semuanya sama-sama celaka. Ya, ini kesamaan antara surah Al-Humazah dengan surah Al-Mutaffifin. Dan kita ketahui bahwa sesungguhnya, ya, Nabi SAW ketika berkhutbah di Haji Wada, itu Rasulullah SAW yang mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya darah harta kalian itu haram bagi sama kalian. Ya, maka dalam sebuah kaidah disebutkan al-aslu fi dami al-muslim atau al-aslu fi damil muslim wa malihi wa irdihi haram. Asal darah seorang muslim, hartanya, kehormatannya itu haram. Maksudnya apa? Haram, ya, untuk membunuh sama muslim. Haram untuk mengambil harta sama muslim. Haram untuk menjatuhkan kehormatan sama muslim. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, memperingatkan kepada kita semua bahwa darah, harta itu haram bagi sama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu hendaknya, ya, seorang tidak menggampang-gampangkan dosa, terutama dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Meskipun itu sama-sama berat, ya, dosanya, ya, baik yang berkaitan antara dia dengan Allah, ya, ataupun yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ya, mungkin kalau itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih bisa mengampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Nah,
Adapun yang berkaitan dengan hak orang lain, cara kita bertaubat yaitu dengan cara mengembalikan hak orang lain. Misalkan kita curang sama orang lain, menzalimi orang lain, maka kita bertaubat dengan cara mengembalikan hak milik orang lain. Ya, seperti itu cara kita bertaubat. Adapun dosa yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Nah, seperti disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia mengatakan apa? Idza laqita Allah ta'ala bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallahi ta'ala ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Jika engkau bertemu Allah dalam keadaan meninggal dunia dengan membawa 72 dosa antara engkau dengan Allah, itu masih lebih ringan bagimu. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hambanya. Dia meninggal ketika hidup di dunia, dia suka menzalimi saudaranya, mengambil harta orang lain, ya, atau dia berbuat curang kepada orang lain dengan menipu orang lain. Ya, maka ini dosanya lebih besar. Ya, karena ini berkaitan dengan hak orang lain yang harus kita kembalikan hak orang lain. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Mutaffifin ini, dalam ayat 1, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang di sini baik curang dalam menakar maupun curang dalam menimbang. Ya. Nah, terkait dengan kata wailun, kata wailun di sini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ya. Ada yang mengatakan, pendapat pertama itu mengatakan kata wailun itu artinya nama sebuah lembah. Sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Makanya ada namanya neraka wail. Itu artinya lembah di neraka jahanam. Ada juga riwayat yang menunjukkan ya bahwa hal ini yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa pendapat ini lemah katanya. Ya, riwayat ini lemah. Maksud kata wailun di sini bukan lembah yang ada di neraka jahanam. Walaupun wail itu artinya lembah yang ada di neraka jahanam, tapi maksudnya di sini bukan lembah neraka jahanam. Kata wailun. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa kata wail itu artinya kecelakaan atau kebinasaan. Sama dalam surah Al-Maun disebutkan fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Berarti kata wailun itu artinya kecelakaan. Kemudian, nah, pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ini yaitu pendapat yang kedua, bahwa makna wailun atau maksud kata wailun di sini adalah kecelakaan atau kebinasaan. Kemudian Allah katakan wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin ini diambil dari kata at-tatfif. Makanya surah Al-Mutaffifin bisa juga disebut dengan surah At-Tatfif. Ada dua nama surah Al-Mutaffifin. Boleh kita mengatakan surah Al-Mutaffifin atau surah At-Tatfif. Pakai ta, ya, At-Tatfif. Diambil dari kata at-tufafu. Fa-nya panjang. Apa maknanya? Maknanya adalah ukuran yang kurang dari genggaman tangan, dari segenggam tangan. Berarti ketika seorang menakar, menimbang, dia akan selalu mengurangi timbangannya atau takarannya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wa aslu dzalika min asy-syai'it tafif wa huwa al-qalil. Dan asal hal ini dari sesuatu yang sedikit. Berarti kata at-tafif, at-tufaf itu artinya sesuatu yang sedikit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berbuat curang, baik dalam takaran, dalam timbangan. Itu maksudnya adalah Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan atau takaran
meskipun pengurangan tersebut hanyalah sedikit. Hati-hati Pak, ketika berjualan jangan sampai kita berbohong kepada pembeli. Misalkan jualan beras, walaupun cuma sedikit berkurang, itu kelihatan sepele, tapi di hadapan Allah itu berat. Dosanya berat Pak. Orang yang jualan beras, jualan gula, jualan tepung, dan yang lainnya, hati-hati. Ya, kalau kita ditimbangan sekilo, kita katakan sekilo. Ya, karena apa Pak? Harta yang paling utama, yang paling afdal, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, afdalul mali al-kasbu minal halal wa atyabu ma ya'kulul mar'u bi amal yadihi. Harta yang paling utama adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Jujur kepada pembeli. Ya. Kemudian harta yang paling baik adalah harta yang dimakan dari hasil keringatnya sendiri. Walaupun dapat jualan sedikit, yang penting berkah. Daripada jualan banyak tapi menipu pembeli. Ya, ini berat Pak. Ya, itu juga menipu namanya Pak. Seharusnya orang berbuat jujur kepada pembelinya. Seperti kisah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lupa kalau di kainnya itu atau di bajunya itu ada cacat. Tiba-tiba pembantunya sudah menjual semua bajunya atau kainnya. Imam Abu Hanifah baru ingat, ternyata di kainnya itu ada cacatnya. Dia lupa memberitahu pembantunya. Akhirnya apa yang terjadi? Uangnya itu dia nggak mau makan. Hasil penjualnya itu dia nggak mau makan. Dia sedekahkan kepada orang-orang miskin. Karena apa? Takut subhat. Hati-hati Pak. Jualan apa saja kita harus jujur. Barangnya jelek, bilang jelek. Iya. Ada cacatnya, bilang ada cacatnya. Ya. Atau orang jualan buah misalkan, kalau buahnya manis, bilang manis. Jangan sampai dia bilang manis, cuma satu yang manis. Sebagai contoh, yang lainnya kecut semua. Ya, ini namanya menipu pembeli. Hati-hati Pak. Ya. Jadi ini merupakan perkara yang samar bagi para penjual. Kelihatan sepele, tapi di situ Pak tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lebih-lebih ketika seorang mengurangi banyak timbangan. Ya. Itu berapa besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja enggak boleh, apalagi banyak. Ya. Kemudian Allah katakan yang disebut al-mutaffifin, kata Allah, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ini orang yang curang. Kalau dia yang jualan, dia yang mengurangi timbangan. Tapi kalau dia yang belanja, dia minta untuk selalu dicukupkan. Ini orang yang curang Pak. Ya. Kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan curang seperti ini, kata beliau, kata para ulama, salah satu contoh perkara yang dianggap sepele oleh banyak orang. Kelihatannya sepele, tapi ingat dosanya berat. Ya. Bahkan perkara ini merupakan sebab dihancurkannya sebuah umat. Seperti disebutkan dalam kisah umatnya Nabi Shu'aib, yaitu kaum Madian. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 84. Bisa dibuka yang pegang mushaf, surat Hud ayat 84. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yaitu Shu'aib, Nabi Shu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak engkau sembah selain Dia. Dan janganlah kalian kurangi takaran, janganlah kalian kurangi timbangan. Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik dan makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Terkadang ada orang-orang yang
kaya mendadak karena curang dalam jual beli. Ya. Dia tuh selalu mengejar keuntungan dan keuntungan, akhirnya menipu banyak pembeli. Ya, kelihatannya dia bahagia, tapi sesungguhnya tidak ada keberkahan di dalam penjualannya. Ya. Ingat, yang namanya orang bahagia itu bukanlah orang yang punya banyak harta. Yang paling penting hidup itu berkah. Orang yang hidupnya berkah itu sudah tentu bahagia. Tapi orang yang bahagia belum tentu berkah. Walaupun dia itu uangnya banyak, punya rumah yang mewah, hasil nipu orang, ya kelihatan bahagia tapi tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Ya. Nah, perkara yang sebagian dari kita anggap sepele, ya, ternyata pernah menjadi sebab diturunkannya azab pada satu kaum karena pembangkangan kaum Madian, yang mana mereka itu ya suka mengurangi takaran, ya mereka mengurangi timbangan-timbangan mereka. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 35, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar. Berarti tidak boleh curang. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Ya. Qistas. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik atau lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat itu selalu memerintahkan kepada hambanya agar selalu berbuat jujur, agar selalu menimbang dengan yang benar, dengan timbangan yang benar, tidak boleh berbuat curang. Ya. Kemudian yang berikutnya, para ulama juga menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mengurangi takaran dan timbangan ini itu merupakan contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan contoh, yaitu kaum Madian yang berani berbuat curang dalam timbangan dan takaran mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan adab kepada mereka. Nah, kemudian disebutkan juga selain ya curang dalam takaran atau timbangan, di sini juga ulama menyebutkan tentang seorang yang berbuat curang di dalam permasalahan yang lain. Baik itu dia berbuat curang dalam permasalahan keluarga, seorang suami yang selalu menuntut istrinya agar istrinya menjadi istri yang solehah, taat kepadanya, tidak boleh membantah suaminya. Akan tetapi berkaitan dengan hak istrinya, seorang suami terkadang lalai. Dia menuntut istrinya menjadi istri yang sempurna, tapi ternyata hak-hak istrinya tidak dia penuhi. Ini juga termasuk berbuat curang. Ya. Atau misalkan seorang suami tidak pernah membantu istrinya mengurus rumah, tidak pernah membantu istrinya untuk mencuci pakaian atau memasak, tidak pernah ada waktu untuk istrinya. Ya, tidak pernah perhatian kepada istrinya. Istrinya suaminya sibuk bekerja, pulang-pulang capek, nggak pernah peduli dengan istrinya. Ini salah satu bentuk curang. Ya, selain curang dalam berbuat ada dalam bentuk harta, curang juga bisa dalam permasalahan-permasalahan keluarga. Ya. Atau curang juga bisa terdapat ya di dalam hubungan antara rakyat dengan pemimpin. Terkadang atau malah banyak dijumpai rakyat yang selalu menuntut haknya agar dipenuhi oleh pemerintah, tetapi kewajibannya sebagai rakyat tidak pernah dia perhatikan. Begitu juga seorang pemerintah yang selalu menuntut hak-hak mereka, tapi mereka tidak pernah memperhatikan hak-hak rakyatnya. Mereka berbuat curang kepada rakyatnya. Mereka banyak yang korupsi, mengambil harta-harta rakyat. Ya, dia menuntut hak mereka, tapi hak rakyatnya tidak dia penuhi. Ya, ini juga salah satu bentuk curang. Ya. Kemudian bentuk curang juga bisa di dalam pekerjaan.
Misalkan ada para pekerja yang mencuri-curi waktu pekerjaannya, ada mereka yang datang terlambat, ada mereka itu keluar lebih dahulu sebelum waktu berakhir, sebelum waktu kerjanya berakhir. Ya. Namun ketika menuntut gajinya harus dipenuhi. Ada. Ini juga salah satu bentuk curang. Ya. Yang kerja di kantoran, kerja di sekolah, ya, yang kerja di toko dan yang lainnya. Seharusnya ya dia datang tepat waktu, kemudian dia pulang juga sesuai dengan jamnya. Nah, ini juga hati-hati Pak, karena ada orang yang belum waktunya pulang dan sudah pulang. Ini salah satu bentuk curang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya. Jadi dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berperilaku tidak adil, baik dalam menimbang, dalam menakar. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya mengapa praktek-praktek seperti itu bisa berdosa sehingga berdampak pada celaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Ya, karena apa? Karena disebabkan seseorang mengurangi takaran dan timbangan itu merupakan keburukan menurut fitrah manusia. Ya, ada manusia yang fitrahnya memang dia orangnya jujur, amanah. Ya, ada juga yang suka ya berbuat curang. Ya, ini fitrah manusia. Kemudian Allah katakan liyaumin azim, pada suatu hari yang dahsyat. Mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang dahsyat. Yaumun azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika manusia bangkit terhadap Tuhan seluruh alam. Hari kiamat ya itu memiliki nama-nama yang banyak. Ada yang disebut dengan yaumul qiyamah, ada yaumul jaza, ada yaumuddin, ada yaumul hisab, ada al-qari'ah, ada al-ghasiyah, ada as-sakhah, ada at-tamatul kubra. Ya, banyak sekali nama-nama hari kiamat. Nah, salah satu nama hari kiamat itu yaumul qiyamah. Kata yaumul qiyamah ini diambil dari masdar qoma yaqumu qiyaman. Qoma itu artinya berdiri. Ya. Beda dengan istaiqadha. Kalau istaiqadha itu artinya bangun, tapi bangun tidur. Nah, kalau qoma ini bangun, bukan bangun dari tidur. Ketika dia itu duduk kemudian berdiri, itu disebut dengan qoma. Makanya disebut qaimun, ada orang yang berdiri. Ya, misalkan saya contohkan Zaidun qaim, Zaid berdiri, gitu kan? Itu kata qama yaqumu qiyamah, artinya berdiri. Adapun al-qiyamah, ya di sini ada tambahan tak marbutah. Ya, kata al-qiyam ditambah dengan tak marbutah, jadinya al-qiyamah. Ya, ini sebagai bentuk mubalaghah. Dan bahasa Arab itu sebagai bentuk mubalaghah atau hiperbola. Ya. Sehingga maknanya adalah benar-benar berdiri. Ya. Karena pada hari kiamat nanti manusia itu akan benar-benar berdiri dalam waktu yang sangat lama untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyidang mereka. Jadi manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri dalam waktu yang sangat lama. Untuk apa? Untuk menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyidang mereka. Ya. Bahkan di hari tersebut, di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari sampai berjarak 1 mil. Sehingga manusia-manusia dalam keadaan yang sangat payah, mereka sangat kepanasan. Ditambah lagi pada hari itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak bawa bekal sama sekali. Dan mereka akan berdiri dalam waktu yang lama. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang peristiwa ini. Ya, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan buhman." Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashad min ay yanzura ba'dhum ila ba'd.
Manusia akan digiring pada hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan telanjang bulat, belum disunat, dalam keadaan tidak bawa bekal sama sekali. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan dan laki-laki semuanya ya Rasulullah? Apakah sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lainnya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-amru asyad." Keadaan pada hari itu sangatlah mengerikan. Perkara yang sangat dahsyat. Ya, dan lebih mengerikan daripada mereka atau daripada membuat mereka berpikir demikian. Mereka sudah tidak sempat lagi melirik sesama jenisnya atau lawan jenisnya. Tidak akan sempat lagi melirik wanita yang ada di samping kanan dan kirinya. Karena apa? Dia akan sibuk untuk mengurusi amalannya masing-masing. Ya. Nah, kemudian di hari itu manusia akan dikumpulkan di suatu daratan atau dataran yang rata. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, semuanya sama. Yang disebut dengan padang mahsyar. Ya. Dan ditambah lagi didekatkan dengan matahari dengan jarak 1 mil. Sehingga manusia-manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka berdiri menunggu kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dalam ketakutan. Ya, namun ketakutan mereka itu berbeda-beda. Ketakutan orang mukmin dengan orang kafir itu berbeda, tergantung dengan amalan seseorang. Ya. Kemudian setelah itu, karena mereka berdiri dalam waktu yang lama, belum lagi didekatkan dengan matahari dengan jarak 1 mil, keringat mereka bercucuran. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya keringat seseorang itu sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, ada orang imannya tinggi, keringatnya akan sedikit. Ada orang yang imannya lemah, keringatnya akan semakin banyak. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Fayakunu faminhum man yakunu ila ka'baihi." Ya. Atau fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil 'araq atau fil 'irqi. Faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhu al-'irqu iljaman. Qala wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Jadi matahari pada hari kiamat didekatkan kepada manusia hingga jaraknya hanya 1 mil. Ya, ada di antara mereka yang keringatnya sehingga sampai 2 mata kakinya. Ada orang yang keringatnya itu sampai kedua lututnya. Ada yang sampai kedua pinggangnya. Bahkan ada yang sampai keringatnya ke seluruh tubuhnya. Ada yang sampai menutupi wajahnya. Ini tergantung iman seseorang. Ya. Namun pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dalam bentuk yang lain. Maksudnya apa di sini? Mungkin ketika di dunia manusia dihadapkan dengan matahari jarak 1 mil, mungkin manusia sudah mati, sudah binasa karena saking panasnya. Adapun di hari kiamat, walaupun matahari jaraknya 1 mil, Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia kuat. Akan membuat manusia kuat untuk menahan panasnya matahari dalam kepayahan. Ya, mereka kepanasan. Ya. Mereka tidak tidak akan binasa. Setelah mereka dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang tertutupi oleh keringat mereka sendiri, namun mereka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari itu semua manusia akan menanti tentang kedatangan Allah, akan menanti persidangan. Ada yang mengatakan manusia itu menunggu sampai 40.000 tahun. Ada sampai yang mengatakan 50.000 tahun. Namun ini hanya pendapat para ulama. Intinya manusia itu menunggu Allah, menunggu persidangan dalam waktu yang sangat lama. Ya. 1 hari di hari kiamat berbeda dengan 1 hari di dunia. Ya. Berbeda, Pak. Hari di dunia dengan hari kiamat berbeda. Ya. Kemudian sudah azan ya? Iya. Karena sudah azan, sebenarnya masih
banyak nih pembahasannya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan ayat yang ke-7 insyaallah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.